Bapa Surgawi, betapa hati kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, di sini kami duduk menggunakan waktu kami mendengarkan pengalaman salah seorang dari ke-12 murid Tuhan, yaitu tentang Yudas. Kiranya Tuhan menolong kami agar apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami terhindar dari sikap-sikap dan kehidupan Yudas, dan kami pun dapat mengikuti Tuhan dengan setia. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, jadilah kehendak-Mu baik kami, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita merenungkan kehidupan Yudas dari Kerinduan Segala Zaman, pasal 76. Pada waktu saya membaca pasal ini, saya berpikir-pikir begini, luar biasa ya, hamba Tuhan Ellen White, sampai dia menuliskan kehidupan Yudas satu pasal. Saya cek, Ellen White tidak pernah menuliskan kehidupan Petrus misalnya satu pasal, nggak ada. Atau Matius satu pasal, atau bahkan Yohanes satu pasal, nggak ada. Tetapi dia mengulas kehidupan Yudas satu pasal pada pasal 76. Berarti ada sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari dari kehidupan Yudas. Nama Yudas di dalam bahasa Inggris, ya, Judas atau Jud dari bahasa Ibrani, Juda atau Yehuda. Saya buka kamus Alkitab, memberikan arti nama Yehuda atau Juda, itu ialah, ada katanya praise of God. Ada juga yang menerjemahkannya itu celebrated, orang yang terhormat, terpuji. Dari segi namanya itu bagus banget ya. Orang yang terpuji, orang yang terhormat, celebrated. Apakah mungkin dari kata celebrated ini muncul kata celebrity? Orang-orang bintang-bintang terkenal, ya memang Judas terkenal walaupun akhir hidupnya tidak happy ending atau tidak berakhir dengan menyenangkan. Tetapi sebaliknya sad ending, sangat menyedihkan, sangat ya mengenaskan. Karena murid-murid Yesus yang lain, sekalipun memang banyak juga mereka teraniaya, bahkan dipancung, dibunuh, Petrus menurut tradisi disalibkan terbalik, ya. Tetapi Yudas ini memang mati juga, tapi matinya itu karena bunuh diri, menggantungkan diri. Jadi ini memang sesuatu yang sangat menyedihkan. Yudas. Kenapa namanya disebutkan Yudas Iskariot? Sebagian sarjana Alkitab mengaitkan Yudas Iskariot kepada asalnya. Jadi Yudas dari Keriot. Tetapi sebagian sarjana Alkitab berkata, oh tidak, katanya. Karena apa? Karena kalau kita baca di dalam daftar ke-12 murid Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal 10 misalnya, Matius mencatat nama-nama ke-12 murid itu tidak pernah menyebutkan asal mereka. Misalnya Yakobus dan saudaranya Yohanes, anak-anak Zebedeus, ya. Simon, anak Yona atau anak Yunus. Jadi selalu dikaitkan nama-nama itu dengan nama orang tuanya. Misalnya Simon bin Yunus, ya, Simon anak Yunus. Dan memang biasa itu ya, selalu ada kaitan anak dengan orang tuanya. Saya sendiri pun waktu berikan nama buat anak-anak saya, pada sebelum istri saya melahirkan, saya berpikir-pikir, ini kalau laki-laki siapa namanya, kalau perempuan siapa namanya. Jadi waktu anak pertama itu lahir, perempuan, apa mau saya bikin namanya jadi apa ya, supaya ada kaitannya dengan nama saya. Susah juga, karena nama saya Jahotner, belum pernah saya ketemu dengan orang lain bernama Jahotner, baru saya sendiri yang saya kenal ya, mungkin ada yang saudara kenal. Apa saya buat namanya Jahotneri atau Jahotnerah
Aneh juga. Tapi ada kerinduan saya untuk anak saya ini. Saya merindukan anak saya ini seorang yang soleha, seorang yang mengabdi kepada Tuhan, seorang Kristen. Ya itulah harapan saya kan. Jadi saya bikin namanya Christine. Ya dengan pemikiran seorang perempuan Kristen yang saleh. Kemudian saya berikan namanya yang kedua, Manchester. Orang mengaitkan Manchester ini dengan MU. Tapi sebenarnya saya membuatkan namanya Christian Manchester bukan karena MU. Tapi waktu karena saya di UNA itu saya belajar ya banyak buku-buku di sana di perpustakaan. Saya pernah kerja juga di perpustakaan selama 1 semester. Jadi sambil kerja banyak baca-baca buku di situ. Saya sangat terkesan seorang sarjana Alkitab dari Inggris namanya William Berkeley. Dia profesor Biblical Criticism di Universitas Manchester. Dan juga seorang bernama Frederick Bruce. Jadi saya kaitkan ke situ karena saya sangat katakanlah mungkin secara mengidolakan. Tapi pada waktu orang mendengarkan nama Christian Manchester selalu dikaitkan dengan MU. Sebenarnya bukan. Jadi nama itu selalu dikaitkan dengan orang tua. Nama kedua Irene, saya mau anak saya itu seorang pendamai. Ya. Novemberin Irene, yang ketiga Rento. Inilah yang Rento ini. Apalagi dia laki-laki kan, saya maunya nama saya dengan itu sama. Tapi orang sering tanya apakah saya buat Jahotner Junior? Kanadian dia buat kan namanya Kanadian Junior. Kalau saya bagaimana ya? Akhirnya saya berpikir sejenak, saya buat nama kami sama tapi bacanya kalau saya bacanya dari J, dia bacanya dari R ya. Jahotner, dia Rento Haj. Tapi kalau Rento Haj nanti kayak orang India, jadi Rento Hai. Dengan pemikiran supaya dia bisa mengikuti jejak saya, artinya seorang yang punya kerinduan untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun menurut ibunya, inilah kau bikin nama anakmu terbalik, jadi terbalik semua pembawaannya katanya. Bolehlah terbalik dalam arti yang negatifnya, tapi kalau yang baik-baiknya jangan terbalik. Misalnya saya pemurung, dia seorang sanguin, bagus. Ya, saya kelihatan loyo, dia lebih kelihatan bagus, saya senang. Tapi kalau tabiat yang mengarah kepada Kristus jangan terbalik. Harus tetap. Oke. Marcelina, kenapa saya buat namanya Marcelina? Selalu ada kaitannya dengan nama saya karena namboru saya yang membuat nama saya bernama Marcelina. Jadi waktu dia tanya, kenapa Bapak buat saya Marcelina? Apa sih kaitannya? Oh, yang buat nama bapakmu itu namboru Bapak namanya Marcelina. Jadi selalu ada kaitannya dengan Bapak. Saya bilang, oh iyalah. Yudas Iskariot. Kenapa dia disebutkan Iskariot? Jadi sebagian sarjana berkata dari Kariot. Tapi dicek oleh sarjana Alkitab, nama-nama murid ini selalu berkaitan dengan ayahnya atau papinya atau bapaknya. Kecuali Yudas. Jadi sebagian besar sarjana Alkitab yang bersifat kritis tidak menerima bahwa Yudas ini dari Kariot atau dari Keriot, tetapi mengaitkannya dengan bahasa Aram. Ish artinya people, orang, men. Kemudian Keriot artinya seorang pendusta, pembohong, penipu. Dan arti lain daripada Keriot juga adalah dagger, seorang penikam. Jadi kalau kita ingat itu ada cerita Brutus ya, cerita itu dia pengkhianat, menikam dari belakang. Demikianlah dipercaya oleh sebagian besar sarjana Alkitab. Dia tidak dikaitkan dengan nama ayahnya, sebab nama ayahnya adalah Simon. Nama ayah Yudas itu Simon. Tapi berkaitan dengan tabiatnya, karakter, sifatnya, peranannya. Jadi pada waktu kita mengingat Yudas, salah satunya yang dikaitkan dengan Kariot, ya, yang artinya pengkhianat, pembunuh, penikam dari belakang. Nama sebenarnya, walaupun nama itu baik, tapi kalau karakter yang menyandang nama itu jelek, akhirnya nama itu sekarang juga menjadi jelek. Karena tidak ada orang Kristen satupun sekarang yang membuat nama anaknya Yudas, nggak ada, jarang ya. Walaupun sebenarnya nama Yudas itu baik, celebrated, kemudian dekat dengan Tuhan. Tapi karena yang membawakan nama itu jelek, orang akhirnya menghindari. Ada saudara kita di satu tempat, ya mungkin sebagian dari kita kenal beliau itu, kebanyakan nama anak-anaknya itu nama-nama Presiden Amerika Serikat. Karena dia sangat senang kalau bisa jadi nanti anak-anaknya menjadi pembesar.
Ada namanya Carter, ada Nixon, ada Bush. Ya, pokoknya banyak namanya, banyak raja, dan kebanyakan nama-namanya itu nama-nama presiden Amerika Serikat. Hanya 2 mungkin yang tidak nama Amerika Serikat, selainnya nama Amerika Serikat semuanya. Tetapi ya itulah, tak satu pun dari anaknya menjadi presiden. Ya, walaupun nama itu ya nama-nama orang gede. Ada pendeta kita namanya Bahasa Sumarna, tapi orang Batak. Jadi Bahasa Sumarna, apa lupanya marganya itu? Bahasa Sumarna Duluk Seribu. Nah itu karena orang tuanya itu punya ini ya, mengidolakan pendeta Bahasa Sumarna. Ada juga waktu itu yang mengidolakan Mike Tyson, dibuatlah nama anaknya Mike Tyson. Tapi pada waktu Mike Tyson menggigit telinganya si Holyfield, akhirnya sekarang jarang orang buat nama anaknya Mike Tyson karena kesannya jelek. Ya, demikian juga Judas ini, tidak ada lagi nama orang Kristen Judas karena kesannya jelek. Seorang pengkhianat, penikam dari belakang, seorang yang menjual gurunya sendiri, Tuhannya. Dan apa yang kita dapati dari kehidupan Judas ini? Pada waktu saya baca Kerinduan Segala Zaman pasal 76, sebenarnya dari awal-awalnya Judas ini baik. Tidak langsung ditolak oleh Tuhan Yesus. Ada nilai-nilai positif, nilai-nilai bagus dalam hidup Judas. Sama seperti Saul, pada awal hidupnya dia menjadi raja, dia seorang yang bagus, ya. Saul itu tinggi. Kalau dia berdiri katanya semua orang lain itu ya sebahunya. Kemudian Judas, saya baca tadi pagi, Judas juga katanya tinggi. Dia lebih tinggi dari semua murid-murid lain. Murid-murid lain pada umumnya nelayan. Ya paling ada satu saingannya mungkin Matius, seorang clerk atau seorang akuntan, juru tulis. Ya, dia seorang pemungut cukai pada awalnya, dan Judas ini seorang yang dianggap capable, seorang yang mampu. Ya, 2 lah mereka itu, tapi Judas ini memang diakui oleh murid-murid lain seorang yang beda sendiri. Yang lainnya orang-orang kampung, nelayan, sedangkan dia orang dari ya kemungkinan besar dari daerah yang berpendidikan. Hanya sekalipun Judas ini memang tidak dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, dia tidak ditolak oleh Yesus, dia diterima sebagai salah satu murid Yesus, yaitu salah satu dari 12 muridnya. Apa kebaikan-kebaikan atau keistimewaan Judas ini dibanding yang lain? Ya orang terdidik, orang pintar, mungkin dari segi IQ-nya dia cerdas banget dibanding yang lain, dan dianggap sebagai orang kota dan mampu mengelola uang dengan pendidikannya. Jadi dia seorang pemegang pundi-pundi atau bendahara di antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dia merasakan kesan yang sangat dalam pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia juga mengagumi Tuhan Yesus dan dia rindu bersama-sama dengan Yesus menjadi muridnya. Itulah poin-poin di mana Judas ini sebenarnya adalah seorang yang potensial, capable. Tetapi apa kekurangan atau kelemahan Judas? Kelemahannya banyak. Ya, saya kira kita udah masing-masing baca itu ya di dalam tulisan Ellen White. Yang pertama yang saya dapat di situ, kelemahan Judas ini adalah dia seorang yang self-centered, seorang yang berpusat kepada dirinya. Jadi dia mengikuti Tuhan Yesus dengan pemikiran bukan untuk menyangkal diri atau memperoleh hidup yang kekal, walaupun mungkin itu ada tapi bukan itu yang terpenting. Tapi dia merasakan apabila dia mengikuti Tuhan Yesus, ada keuntungan-keuntungan untuk dirinya yang dia akan dapatkan. Apa keuntungan-keuntungan itu? Keuntungan-keuntungan itu ialah jabatan. Dia sangat berharap apabila dia menjadi murid Tuhan Yesus dan nanti Yesus akan menjadi raja, maka dia akan menduduki satu jabatan penting. Padahal dia kecewa. Kenapa kecewa? Ellen White berkata, pada saat Yesus ini memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, dia sendiri sangat bersemangat katanya membagi-bagi makanan ini kepada orang banyak, supaya orang banyak melihat, supaya orang banyak menyadari bahwa Yesus mampu membuat mujizat, memberikan makan banyak orang, sehingga Yesus segera dijadikan raja.
Tetapi sangat mengecewakan pada waktu Judas berharap Yesus mau diangkat jadi raja dan Yesus menghindar ke tempat yang sepi. Langsung dia merasa, mengecewakan. Harapannya tidak terpenuhi. Apalagi pada waktu Yesus berkata begini, di dalam Matius pasal 9 kalau saya tidak salah, dia bilang apa? Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Dia harapkan mengikut Yesus ini ada kedudukan, ada pangkat, jabatan, kehormatan. Malah yang dikatakan oleh Yesus menyangkal diri, deny himself atau herself, deny oneself. Jadi mengosongkan diri, menyangkal diri ini itu tidak cocok kepada agendanya Yudas. Dia maunya menjadi orang hebat, terkenal, menduduki jabatan penting. Bahkan kalau Yesus nanti menjadi raja di Israel, maka dia akan menjadi, katakanlah mungkin perdana menteri atau menjadi salah satu menteri yang mempunyai kedudukan penting. Yang kedua, mengapa dia kecewa? Selain oleh karena ajaran Tuhan Yesus, juga oleh karena perkataan Yesus sendiri. Pada saat Yesus berada di rumah Simon si kusta yang sudah sembuh dari kustanya, maka pada saat itu katanya murid-muridnya ada, orang-orang berdosa juga ada. Maka seorang perempuan bernama Maria, Maria Magdalena atau Maria saudarinya Lazarus dari Betania, membawa buli-buli berisi minyak yang sangat mahal, minyak narwastu. Itu bisa gaji pekerja 1 tahun mahalnya. Dia bilang, ngapain minyak yang mahal ini diboroskan atau dihambur-hamburkan? Coba kalau sekiranya minyak ini dijual, sudah bisa uang ini dibagi-bagikan kepada orang miskin. Itulah kata-kata dia, tapi sebenarnya Yesus tahu bahwa itu katanya, tapi dalam hati sebenarnya bukan untuk sebagian mau diambil, kira-kira begitulah. Tapi dia tidak sebutkan begitu. Tapi apa kata Yesus? Yesus bilang begini, Maria ini sudah berbuat sesuatu yang baik buat saya. Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama dengan kamu. Dia sudah menyiapkan untuk kematianku atau penguburanku. Nah, di situ Yudas tersinggung berat karena ditegur langsung di hadapan orang lain. Dia sangat tersinggung. Saat itulah katanya dia mengambil keputusan untuk pokoknya dia tidak mau lagi mengikut Yesus, walaupun dia tidak katakan itu, tapi disitulah tekadnya. Dan tekadnya yang tiada lagi bisa mundur, the point of no return, ialah pada saat perjamuan kudus, pada saat perjamuan malam-malam itu. Yesus berkata, sebenarnya sih kalian ada 12, tetapi salah satu dari kalian adalah mengkhianat atau menyerahkan aku. Murid-muridnya bertanya-tanya, siapa ya? Pada saat ditanya oleh Petrus dan juga Yohanes itu, siapa? Akhirnya dia jawab, siapa yang bersama dengan aku mencelupkan roti ini ke cukai ini, dialah orangnya. Sama-sama dengan Yudas. Maka taulah murid-murid yang lain bahwa memang yang dimaksud dengan pengkhianat itu adalah Yudas. Kemudian Yesus berkata apa? Apa yang ada dalam hatimu? Lakukanlah segera. Pikiran murid-murid, siapa tahu membeli perlengkapan atau berikan uang kepada orang-orang miskin. Yudas keluar, maka kita mencatat pada saat itu Yudas dimasuki oleh roh setan. Dia dirasuk oleh iblis. Itulah the point of no return. Tidak mungkin lagi berbalik. Kalau kita mau sebutkan istilah Adventnya, sudah tertutuplah pintu kasihan pada saat itu buat Yudas. Tapi sebelum-sebelumnya, walaupun dia mungkin punya pemikiran, gagasan yang berbeda-beda dengan Yesus, tidak setuju dengan tindakan Yesus, ucapannya, tapi masih ada kesempatannya untuk berbalik dan bertobat. Tetapi pada saat itu, pada saat perjamuan malam, maka pintu kasihan sudah tertutup kepadanya. Maka dia pergi kepada imam-imam ahli Taurat, orang Farisi, dan berjanji untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka dengan bayaran 30 keping perak. Saya tidak tahu berapa ini 30 keping perak ini. Tetapi menurut para sarjana waktu itu, bahwa 30 keping perak ini sama nilainya dengan harga seorang budak belian yang diperjualbelikan. Jadi itulah harganya. Dan dia setuju, dan kita sudah tahu ceritanya.
Sesudah Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya tidak tahan berdoa dan hanya Yesus yang bergumul. Kemudian mereka jalan dan datanglah Yudas bersama dengan hamba-hamba imam besar membawa alat pentung dan penangkap, dan akhirnya Yesus pun ditangkap dan seterusnya. Nah, apa yang kita lihat dari kehidupan Yudas ini, bahwa Yudas ini seorang yang mempunyai agenda tersembunyi di dalam dirinya, tidak mengikuti agenda Tuhan Yesus sebagai murid. Jadi saya berpikir-pikir pada waktu membaca renungan ini, berarti saya pun sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang Advent, kalau saya masuk menjadi anggota gereja Advent atau menjadi pendeta atau katakanlah menjadi pengerja, tetapi tidak menyerahkan semua agenda saya sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin ada satu saat saya akan menjadi kecewa dan bisa-bisa saya menjadi pengkhianat, ya, pengkhianat kepada organisasi, pengkhianat kepada pimpinan, pengkhianat kepada gereja Tuhan, bahkan pengkhianat kepada Tuhan saya sendiri yang selama ini saya percaya dan sembah. Tetapi kalau saya benar-benar berserah kepada agenda Tuhan, menyangkal diri saya, memikul salib saya dan mengikut Tuhan, maka apapun yang terjadi, saya akan mengikut Dia dengan sepenuh hati. Ada persamaan Yudas dengan Petrus. Dua-duanya sama-sama pengkhianat sebenarnya. Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yudas mengkhianat 1 kali. Sebenarnya kalau 3 kali dibanding 1 kali lebih besar 3 kali. Ya. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya pada waktu Yesus memandang mata Petrus pada saat dia sudah diadili, maka Petrus itu sadar dan dia merasa berhadapan di hadapan hakim yang adil, yang benar. Dia menyadari kesalahannya, dia menangis, dia bertobat, menyesali semua dosa-dosanya. Yudas bagaimana? Pada waktu Yudas melihat Yesus ditangkap dan diadili, dia juga takut, dia juga kaget. Kenapa? Karena dia pikir kalaupun dia mengkhianati Yesus atau menjual Yesus 30 keping perak, pemikiran Yudas, dia ini bukan manusia biasa, dia adalah ilahi. Pada saat dia ditangkap dan dia berharap dan dia percaya Tuhan Yesus akan melepaskan diri, sehingga dia dapat untung, tetapi Yesus pun tidak akan terbunuh. Itu pemikiran dia. Tetapi pada waktu dia melihat Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa untuk melepaskan dirinya, maka ketakutan itu mencekam dirinya. Dia dengan penuh keringat dan wajahnya pucat, dan dia datang menghadap imam-imam dan melemparkan uang itu supaya Yesus dilepaskan. Imam-imam berkata, itu urusanmu. Ya, kami tidak mau tahu dengan itu urusanmu, katanya. Kemudian Yudas, ya, dengan hati yang sangat takut, dia pergi dan menggantungkan diri di pohon, dan akhirnya dia jatuh dan badannya itu katanya, ya, luka-luka, dan anjing-anjing makan tubuhnya sebagian, ya, sama seperti siapa tuh, Isabel, ya, yang dilemparkan dari dinding bangunan, kemudian di bawah itu anjing-anjing menjilati darahnya. Nah, kita melihat di sini dua-duanya sama-sama menyesal, dua-duanya sama menangis, tetapi Petrus dia itu menyesal dan bertobat. Sedangkan Yudas menyesal, pucat, gemetar, tapi dia sebenarnya tidak bertobat. Dia sebenarnya menurut hamba Tuhan lewat hanya sekedar takut membayangkan akibat dari sikapnya atau perbuatannya, bukan dia menyesali semua dosanya dan mau bertobat. Jadi kalau mau kita sebutkan secara gamblangnya, Yudas ini sebenarnya kerugian yang membuat dia susah. Ya, bukan karena benar-benar dia insaf akan segala dosa dan pelanggarannya. Apalagi yang menjadi kelemahan Yudas selain dia mementingkan diri, self-center, hamba Tuhan dengan tegas berkata di dalam pasal 76 itu, dia cinta akan mammon, ya, cinta akan uang. Itulah sebabnya Paulus berkata, ya, akar dari segala dosa adalah cinta akan uang. The love of money. Yesus mencintai orang dan menggunakan uang. Tetapi Yudas mencintai uang dan menggunakan Yesus. Tetapi dia tidak berhasil menggunakan Yesus dengan rencananya, maka dia putus asa. Disinilah salah satu letak perbedaannya.
kalau kita mau ambil paralelnya dengan setan, ya, iblis itu cinta diri, dia punya agenda supaya dia menyamai bahkan menyaingi yang maha tinggi. Maka Yudas juga sebenarnya dia menjadi murid Tuhan Yesus karena dia punya agenda, dia mau menduduki jabatan penting. Bahkan seringkali Yudas memprotes dalam hatinya sikap, ajaran, tindakan Tuhan Yesus karena dia merasa dia lebih mampu daripada Yesus sendiri. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah seseorang itu bisa disebutkan capable, mampu. Tetapi kalau tidak acceptable, tidak berterima, maka kemampuan ini akan menjadi batu sandungan juga. Selain capable, acceptable, yang membuat dia acceptable juga saya kira adalah harus humble, harus rendah hati. Dia tidak, dia menyombongkan diri. Dan yang berikut ialah teachable, mau belajar, mau diajar. Dan Yudas, dia tidak mau diajar. Bahkan di dalam pasal yang lain, Ellen White berkata, Yesus katanya menggunakan waktu khusus ya untuk Yudas. Tetapi 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak belajar pelajaran yang harus dipelajarinya dari Tuhan Yesus. Jadi kalau dari 12 murid Tuhan Yesus, 1 gagal, 1 menjadi pengkhianat. Sebenarnya bukan Yesus yang gagal, tetapi Yudaslah yang gagal untuk belajar dari Yesus. Karena Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kepadamu perhentian. Belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yudas ini restless, selalu gelisah karena pikirannya itu punya agenda sendiri. Kenapa dia restless? Karena hidupnya Christless, tidak berpusat kepada Kristus. Demikian juga kita, kalau kita mau hidup tenang di hadapan Tuhan, marilah kita memusatkan hidup kita, pemikiran kita, hati nurani kita kepada Kristus, supaya kita mendapat ketenangan dan kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhirnya kita tiba di surga dan tidak mengikuti jejak Yudas yang walaupun dia capable, ternyata dia tidak acceptable oleh karena dia tidak humble dan tidak teachable. Tetapi sebaliknya, jikalau kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka kita akan berjalan dengan tulus hingga akhirnya kita tiba di kota kudus, Yerusalem yang baru, oleh karena kuasa Roh Kudus.